Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Elim Dartinian. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat, sukses, damai, dan bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sahabat boleh memanggil saya Bunda, Bibi, Cici, atau Ii, disesuaikan dengan umur saja, yang penting kita bisa bersahabat di sini. Di video saya sekali ini, saya ingin membahas tentang para pembalap MotoGP yang meninggal dunia karena kecelakaan yang sangat meninggalkan duka mendalam di hati para penggemarnya. Agar tidak membuang-buang waktu, kita mulai saja. Yang pertama, Daijiro Kato. Pembalap asal Jepang ini meninggal di sirkuit Suzuka, Jepang pada tahun 2003. Dia mengalami kecelakaan karena menabrak pembatas sirkuit setelah terjatuh dari motor dalam kecepatan 200 km per jam. Oh, gila sekali. Daijiro Kato mengalami cedera parah pada leher, dada, dan kepala. Dan ia mengalami koma selama 2 minggu di rumah sakit sampai akhirnya nyawanya tidak bisa tertolong. Dan akhirnya Daijiro Kato dinyatakan meninggal dunia karena cederanya itu sudah mengenai tungkai otaknya. Yang kedua, Shoya Tomizawa, masih pembalap MotoGP asal Jepang. Pada tahun 2010 dia meninggal dunia di sirkuit Misano. Dia meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda, 19 tahun. Wow. Shoya Tomizawa terjatuh di tikungan Kurvon di sirkuit Misano. Dan pada saat yang bersamaan, sewaktu dia jatuh, datanglah 2 motor pembalap lain, yaitu Scott Redding dan Alex De Angelis yang menghantamnya dari belakang. Namanya juga pembalap, udah pasti kecepatan motornya rata-rata 200 km per jam ya, dan menghantam tubuh Tomizawa dari belakang. Dalam keadaan cedera parah, Tomizawa masih sempat dibawa ke rumah sakit Richion, tapi akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Yang ketiga, Marco Simoncelli. Dunia MotoGP dinyatakan berkabung dan kehilangan besar atas meninggalnya Marco Simoncelli karena dia merupakan pembalap MotoGP yang berbakat dari Italia. Marco Simoncelli meninggal di sirkuit Sepang, Malaysia tahun 2011 pada saat sesi balapan MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia tersebut. Marco Simoncelli mengalami jatuh di tikungan 11 dan pada saat terjatuh, tubuh Marco Simoncelli dihantam oleh motor Colin Edwards dan Valentino Rossi. Hal ini juga menimbulkan duka yang sangat dalam di hati Valentino Rossi ya, karena Marco Simoncelli ini merupakan orang satu negara dengan dia. Marco Simoncelli mengalami cedera parah pada kepalanya karena pada saat itu helmnya lepas sehingga kepalanya kena benturan tanpa pelindung apapun. Ya, bayangkan saja. Marco Simoncelli mengalami cedera parah pada kepalanya, dada, dan juga lehernya dinyatakan patah. Dia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar dan ia dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu dunia MotoGP mengalami duka yang sangat mendalam karena Marco Simoncelli merupakan seorang pembalap yang menjanjikan di ajang MotoGP internasional. Yang keempat, Lewis Salom. Dia meninggal dunia pada sesi latihan balapan pada bulan Juni tahun 2016 silam. Ya, belum terlalu lama juga ya. Sebenarnya ini merupakan sesi latihan bebas MotoGP Catalunya. Di tikungan 13, motor Lewis Salom menabrak pembatas sirkuit, akhirnya membuat tubuh Lewis Salom terpental melayang dan dalam kondisi yang kencang dan tidak terkendali itu, ia juga sempat menghantam motornya sendiri. Maksudnya membentur motornya sendiri yang sama-sama terpental. Lewis Salom masih sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya juga tidak tertolong. Lagi-lagi dunia MotoGP pun berduka. Dan yang terakhir, Jason Dupasquier yang meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 ya, jadi baru saja ya. Setelah mengalami kecelakaan fatal dalam MotoGP Italia di sirkuit Mugello, Dupasquier terhantam dari belakang oleh pembalap lain yaitu Ayumu Sasaki saat ia terjatuh dari motornya. Beberapa detik kemudian, tubuh Dupasquier juga dihantam oleh pembalap lain yaitu Jeremy Alcoba. Akibat dari hantaman 2 pembalap ini, membuat tubuh Dupasquier cedera parah dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Yah, mau bagaimana lagi? Sebenarnya ini juga merupakan perjalanan hidup dari para pembalap itu ya. Karena mereka memilih profesi sebagai pembalap dalam kehidupan mereka, maka mereka juga harus siap dengan resiko yang bisa saja terjadi. Oke sahabat semua, mungkin dari para pembalap yang saya sebutkan tadi, bisa jadi mereka adalah pembalap favorit dari sahabat-sahabat semua. Semoga bisa mengobati kerinduan para sahabat dengan mereka. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih karena sahabat sudah menonton video saya. Jangan lupa komentar, like, share, dan subscribe-nya. Semoga sahabat semua suka dan sampai jumpa.